Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu. Semoga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan banyak rezeki. Nah, perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya Yunanto, biasa dipanggil Wahyu, dipanggil Adit ataupun dipanggil Peye. Nah, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 atau bisa disebut presentator dari kelompok 5 kelas A2 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasim Semarang. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang menarik mengenai mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia ya, yang bertema sektor formal dan informal. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai membahas tentang isi materi tersebut, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalan dulu dengan nama-nama kelompok dari teman-teman kami dari yang membuat materi ini. Nah, ada beberapa yang ada semua yang sudah kita tampung, sudah ada di PPT, bisa dilihat. Nah, berikut dengan NIM-nya. Ada Mas Ali, ada Mbak Cynthia, ada Mbak Astuti, ada Mbak Novi, ada Mas Ud, Kusuma Sejati. Nah, selanjutnya kalian sudah kenal dengan teman-teman kelompok 5. Setelah itu kita masuk ke sektor materinya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila video ini kurang jelas, suaranya kurang jelas ataupun gambarnya kurang jelas. Nah, memang rekamannya di malam hari waktu saya pulang PKL, jadi mohon maaf dimaklumi apabila kualitas videonya kurang bagus. Terima kasih untuk teman-teman sudah bersedia, sudah bisa menonton dan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa siapkan pertanyaan, sanggahan, tanggapan untuk kami agar kita evaluasi bersama, karena kita tidak saling menggurui, karena kita saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling berbagi materi, tidak saling menggurui. Tidak ada guru di sini, kita saling belajar, sama-sama belajar, kita manusia, sama-sama belajar. Jadi tolong dipahami semuanya teman-teman, dan simak video ini sampai habis. Nah, masuk ke sektor formal, kita tahu kan formal itu apa sih? Di KBP kan sudah jelas, formal itu resmi. Nah, resminya seperti apa? Ya usaha-usaha yang terikat dalam syarat-syarat tertentu. Nah, apa itu? Memiliki izin usaha, jumlah model dan proposal kegiatan, dan susunan pengurus. Jadi ini sudah ada ikatan tertentu dalam sistemnya, yang mana biasanya ada hubungan dengan pemerintahan. Nah, jadi perlu adanya data yang rapi, yang jelas, yang teratur. Nah, cirinya apa sih dari sektor formal? Banyak. Pembukuannya yang secara teratur, yang rapi, yang jelas. Nah, ini ciri-ciri formal. Memiliki izin usaha seperti SIU, NPWP, ISO, terusnya apalagi SK. Nah, ini sebuah izin usaha di sektor formal. Jadi tidak sembarangan kita mendirikan sektor formal atau bekerja sama dengan pemerintah. Nah, tunduk terhadap kebijakan negara. Nah, jadi kita kan negara-negara hukum ya. Negara hukum itu harus patuh dengan kebijakan dalam negara tersebut. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kebijakannya kita taati. Nah, setelah itu adanya keharusan membayar pajak. Nah, ini semua orang pasti membayar pajak, terutama yang memiliki usaha. Tidak semua kita secara pribadi, tapi kita juga berikan sedikit untuk negara, kita membangun bersama. Nah, ini simbiosis mutualisme yang mana negara membantu kita untuk menjalin hubungan bilateral ataupun hubungan lain untuk di lingkup yang lebih luas. Nah, dan kita membantu kontribusi untuk pajaknya, paling menyisihkan sedikit, paling kurang lebih ya 10%, di bawahnya masih yaitu kecil, hanya pemilihan kecil. Dilakukan di perkotaan yang mana memang kebanyakan usaha di sektor formal itu di perkotaan. Karena apa? Biar bisa menjangkau dari masyarakat-masyarakatnya.
karena di lingkungan perkotaan ini kan pusat padat penduduk, padat merayap, pemukiman ya memang di perkotaan, tentunya di kota-kota besar Semarang, Jakarta, Malang. Nah, pusat-pusatnya ini yang memang kita perlu diketahui. Nah, contohnya banyak ada BUMS, BUMN, koperasi. Nah, ini masih banyak lagi. Ini cuma contoh umum saja yang ada di sektor formal. Nah, ke bawahnya ada lagi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi petani, ada BUMN, BNI, itu juga sektor formal. Banyak sekali, ada perseroan atau perum atau persjen, itu formal. Ada banyak sekali, bisa cari di sumber lainnya. Informal, kita masuk ke sektor informal, yaitu pengertiannya sekarang sudah jelas, unit-unit usaha kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha atau izin lokasi berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kita patut garisbawahi pembeda dari tadi adalah tanpa memiliki izin, ataupun ada izinnya tapi tidak seformal di sektor formal. Jadi ada kebebasan di sini, ada suatu nilai yang memiliki keleluasaan. Nah, jadi lebih leluasa, dan dalam menjalankan ini lebih mudah dan bisa dilakukan untuk semua masyarakat. Ciri-cirinya banyak, lebih banyak dari si formal kan. Ada skala usahanya itu kecil. Paling ya UMKM lah, kita bisa katakan UMKM, ataupun ya kalau kita bisa tahu di pedagang-pedagang kaki lima itu bisa disebut dengan sektor informal. Nah, jam kerjanya tidak teratur, terus tetap. Nah, ini yang menentukan jam kerja ini dia sendiri. Nah, memang ada kebebasannya di sini, jam kerjanya sendiri. Terus teknologinya sederhana, tapi ada pula sudah UMKM sudah maju. Jadi tidak semua UMKM kita pukul rata dengan sederhana. Jadi ada beberapa UMKM sudah bisa berkembang, cuma ada kebebasan tersendiri. Nah, tidak terjangkau sistem pelayanan formal. Nah, tidak semua sektor informal itu tidak terjangkau. Kebanyakan itu tidak terjangkau dari sistem pelayanan formal. Nah, karena apa? Usahanya ini masih kecil ya, memang dijalankan untuk hanya tambahan, hanya untuk sampingan, tidak menjadi sebuah utama, dan lingkupnya pun lokal, hanya di sekitar itu saja. Nah, pola kegiatanmu tidak teratur, tidak seperti BUMN itu teratur, jam kerja ini harus kita berangkat seperti ini, harus menyelesaikan ini, ada ini. Nah, itu harus sesuai. Kalau formal, struktur usahanya pun bisa ditentukan dengan unit kerja keluarganya ini. Jadi memang fleksibel, bisa ditentukan dengan unit, dengan asas kekeluargaan tentunya. Nah, tempat kerja tidak permanen, ya, jadi tidak semua usahanya tidak memberatkan kerja yang permanen. Jadi tidak bisa menetap. Nah, karena memang kekurangan izin. Kalau memang ada udah izin surat sertifikat, ya Pak, mungkin dia permanen, tapi karena kebanyakan dalam sektor informal ini tidak memiliki sertifikat izin. Nah, contoh saja pedagang kaki lima kan tidak mungkin memiliki izin sertifikat dalam area tempat dagangnya, kan tidak mungkin karena dia berpindah-pindah. Nah, perannya dari sektor informal ini banyak sekali. Ada 3 yang kami sampaikan, kami paparkan. Memunculkan permintaan untuk tenaga kerja. Nah, pengangguran ini kan semakin banyak, dan kebanyakan apalagi di pandemi ini pasti bingung cari kerja. Nah, makanya ada sektor informal, mereka membuat usaha sendiri, UMKM sendiri. Nah, ini yang tidak menutup kemungkinan semua orang boleh masuk di sektor informal, entah dia lulusan apapun dia boleh masuk, menggunakan teknologi yang tepat guna dan menggunakan sumber daya lokal. Nah, ini dia memanfaatkan potensi lokal sekitarnya untuk diusahakan. Nah, jadi penting kita memanfaatkan sektor informal ini penting. Ya, memang kecil-kecil cabai rawit memang informal itu. Nah, memperbaiki distribusi dari
hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin, yang biasanya terkait dengan sektor informal. Nah, ini memperbaiki distribusi, jadi lebih menyeluruh informal ini. Nah, dalam hal pembeda ada banyak. Nah, ini sudah disebutkan semua, tinggal bisa kalian baca. Nah, ini struktur sudah kelihatan dari ciri-cirinya. Ada formal itu dia memiliki izin, dia informal dia mesin, dan pembedaannya ada formal itu lebih terikat dan informal itu lebih simple dan kebebasan. Nah, namun ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Perlu kita pahami. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada lain waktu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.